ini tinggal Pak Vivian kita cuma 3 lagi kan. Kita semua. Oke. Salam. Mau bayar dulu. Nggak ada. Ada dikasih anu enggak? Oh, enggak. Enggak jadi. Pencet apa dulu? Terakhir pojok. Ini bengkol. Dari tadi isi deh. Dan insya Allah pada hari ini asyik kita akan diresmikan langsung oleh Pak Menteri yang membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri Bappenas Bapak Adri Nopsyanyogo atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir di acara ini. Teman-teman, bapak-bapak dari pengurus PASI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sama saya Awi. Saya ucapkan pertama-tama rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kami juga ucapkan rasa terima kasih dan syukur kita kepada Bapak Adri Nopsyanyogo, kepada pengurus PASI juga, lalu Om Rona juga, dan petinggi-petinggi senior-senior saya semua yang sudah lama sekali main air modeling, RC dan drone. Ketemu sama sebuah komunitas yang besar, kita membuat sebuah komunitas drone yang berdiri kemarin tanggal 12 Februari. Tidak punya bekal untuk menerbangkan drone dengan benar. Akhirnya banyak kejadian. Beberapa negara, teman-teman semuanya itu sudah ada yang namanya regulasi pemerintah untuk melarang drone itu terbang. Contohnya di Amerika, di semua taman nasional Amerika itu sudah tidak boleh terbang drone. Bermartabat dan bertanggung jawab dengan nanti kita memberikan sebuah atau beberapa program-program kerja, program-program latihan untuk teman-teman semuanya. Bisa ini mengeluarkan sebuah lisensi begitu, kita bisa menyesuaikan ke arah sana. Ya, terima kasih kita ucapkan pada Bapak Emil Wicaksono sebagai Ketua Umum Abdi. Merasa senang sekali karena terus terang kegiatan dari drone di Indonesia ini memang sudah menjadi concern dari PASI, terutama PASI Aero Modeling, karena kita suka mendapat pertanyaan. Dan semoga untuk kedepannya asosiasi ini menjadi
panutan, menjadi kiblat, dan menjadi contoh. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ferry sebagai perwakilan dari FASI. Abdi kedepannya bisa menjadi panutan bagi komunitas yang lainnya. Untuk itu waktu dan tempatnya saya persilakan. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya berbahagia sekali bisa akhirnya diizinkan Tuhan untuk hadir bersama teman-teman dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia untuk yang sekedar hobi, ya, maupun untuk kepentingan yang lebih besar. Untuk bekerja sama, kemudian menghadiri acara ini, ya, grand design dan sebagainya, tetapi ada yang levelnya turun ke bawah, di tengah, turun yang ke bawah lagi, ya, untuk menghimpun, mengetahui, yang mendapatkan informasi yang insya Allah akan diresmikan oleh Pak Presiden, ya. Jadi makanya saya paksa anak saya untuk ikut, ya, supaya menambah hobinya gitu. Nah, kebetulan udah lama minta pengen punya kamera yang agak bagus, nanti saya tanya sama Om Nafrin situ kan. Nah, ini ada yang lebih hebat lagi yang perlu diketahui, bagaimana menggunakan kamera dengan pesawat drone. Nah, selama ini Bappenas dengan Badan Informasi Geospasial, ya, salah satu kebutuhannya adalah peta. Kementerian Pariwisata misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PU Perumahan, hampir semua rasanya perlu melibatkan komunitas ini, ya. Di luar manfaat yang begitu besar, manfaat positif yang begitu besar dari kegiatan ini, ya. Jadi nanti kalau ada musyawarah pertama atau apapun namanya, harap itu dijadikan salah satu agenda penting. Nanti kita salurkan, ya. Apakah Kementerian Kominfo atau kemana, nanti kita lihat, ya, lebih tepatnya di mana kita, atau langsung lewat Bappenas, nanti kita akan lihat, ya, kehadiran Asosiasi Pilot Drone Indonesia ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini, pagi ini, 12 April tahun 2015, di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Asosiasi Pilot Drone Indonesia sebagai komunitas yang diharapkan sangat-sangat besar peranannya nanti, saya nyatakan diresmikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tambahan informasi buat Pak Menteri bahwa pilot drone kita ini yang hadir ini sudah perwakilan dari hampir beberapa wilayah, jadi dikatakan seluruh Indonesia. Asosiasi Pilot Drone Indonesia sudah punya pilot wanita dan sudah ada hadir di kita. Mungkin bisa berdiri, wadai, bisa mewadahi dan membuat regulasi di mana nanti di dalam rapat pleno insya Allah hari ini kita akan bahas, dan mudah-mudahan hasil pembahasan ini akan kita sampaikan kepada Pak Menteri. Asosiasi Pilot Drone Indonesia terbentuk. Dan disediakan oleh Bangga. Hobi yang makin meluas, ya. Dan ini tentu akan memudahkan lagi berbagai pihak untuk dibantu oleh kegiatan ini. Jadi kan ketika juga kegiatan pemerintah maupun kegiatan komunitas, akhirnya nanti bersinergi untuk memanfaatkan kegiatan positif ini. Yang sinergi yang sudah terjadi dari Bappenas dengan... Oh, belum, ini kan baru diresmikan secara resmi hari ini asosiasi ini. Nah, tapi secara informal kemarin kita sudah minta bantuan untuk mengambil
video di kota Pontianak, kita mau menata kota Pontianak ya. Terus ini ada teman-teman yang sedang mengembangkan sebuah kawasan wisata ya. Wah, luar biasa, itu sesuatu yang baru ya, yang kita dapatkan. Yang selama ini mungkin video di darat atau kamera hasil liputan di darat, tapi ini kita lihat hal-hal yang selama ini kita tidak dapat view-nya ya. Dari segi pengetahuan tentang objek yang dilihat, yang di-shoot oleh kamera menggunakan pilot drone ini juga banyak sekali sesuatu yang baru ya manfaatnya. Ini sekaligus juga bisa menjaga hal-hal yang kemungkinan terjadi penyalahgunaan. Ya. Jadi forum komunikasi itu tentu perlu. Nah, wadah seperti ini perlu. Ya. Nanti ini akan memudahkan komunitas pilot drone ini ya untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak. Mengadakan kerjasama dengan Ketua Tim Arkeolog Indonesia yang melaksanakan CSR Gunung Padang. Alhamdulillah kemarin juga Abdi sudah mengirim 7 pilot ke situs Gunung Padang. Insya Allah tujuannya juga sama dengan mengeksplor budaya-budaya maupun kekayaan alam Indonesia. Atas kehormatan Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Tahan. Dengan demikian selesai sudah rangkaian acara peresmian Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Dari Om Acang, Bandung. Masuk ke sesi formal, ada baiknya kita sedikit sama-sama meluruskan persepsi lah ya mengenai Abdi. Hukum it's a challenge, itu tantangan. Jadi apa enggak gitu, sekedar buat teman-teman ngumpul, ngadep ke notaris, kemudian notaris bilang sertifikasi perlu nggak sih? Teman-teman sendiri yang bilang, anggota sendiri bilang di Telegram, diskusi, kita rangkum, hasil diskusinya adalah ayo kita perlu sertifikasi. Tapi pertanyaannya kalau menurut Sekjen, tadi sampai saat ini yang daftar sertifikasi masih belum. Nah, it's a challenge, betul. Kita juga perlu itu. Saya, Dilode Saudara Awi sebagai Ketua Umum, karena sudah ada di anggaran dasar. Saya sebagai Ketua Harian, ada di anggaran dasar. Om Fahmi sebagai Sekjen di anggaran dasar juga ada. Kemudian Pak Wito sebagai bendahara ada di anggaran dasar. Om Agung Dewanto, Om Agung. Kemudian Om Andi Arfani. Ini yang paling ganteng nih. Om Andi Arfani apakah bersedia menjadi Kepala Gugus Tugas Abdi? Terima kasih Om, tepuk tangan lagi. Kemudian ada satu lagi, ini sebenarnya Om Hafid Asad Amar. Dia tidak hadir, cuma dia telah menyatakan bersedia sebagai Kepala Divisi Edukasi dan Training. Kemudian Om Akbar Marwan. Om Akbar, apakah bersedia sebagai Kepala Divisi Humas Abdi? Bersedia. Terima kasih Om. Kemudian Om Tora.
Om Tora, apakah bersedia sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Digitalisasi? Bersedia, terima kasih Om. Kemudian ada Om Wahyu Saputra. Om Wahyu, apakah bersedia untuk menjadi bagian dari gugus tugas abdi di pengurusan? Terima kasih. Oke. Om Edran, apakah bersedia menjadi bagian dari gugus tugas abdi? Oke, thank you Om. Standby di kanan dulu. Om Yudi, Om Yudi, atas sertifikasi abdi bersedia. Oke, sip. Kemudian ini nama-nama yang sudah kita jaring Divisi Edukasi dan Training Abdi. Terima kasih. Tepuk tangannya dong Om. Om Daulat Prasojo, Om Pras, bersedia untuk menjadi bagian dari Divisi Humas Abdi? Siap. Terima kasih. Kemudian Om Albert ada di sini. Om Abek, Om Aditya. Oke, apakah bersedia untuk menjadi bagian dari Divisi Humas Abdi? Oke, saya buka kesempatan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu kepada teman-teman yang sudah bersedia. Ayo kan Om, nggak apa-apa. Tugasnya sudah kok, kamu kumpulnya banyak. Gitu kan? Om Dani mau nggak Om Dani? Please Om Dani. Oke, sini ya. Oke, saya tanyakan namanya, tapi tolong diinput yang pahami ya. Berjajar dulu minimal wakil presiden kita. Ini ide besar ya. Bicara organisasi kita nggak mau bicara ide-ide kurcaci, enggak, kita mau bicara ide raksasa, ide besar. Saya maju Om. Oh iya, saya minta perwakilan wanita itu harus wajib. Wanita ayo maju. Lalu kan kita mau ngobrol sedikit nih mengenai agenda program kerja kita ke depan. Nah, sertifikasi itu jadi satu bagian aja dari semua agenda kita. CSR itu juga salah satu dampak dari abdi. Tapi mandeh, kesana deh, ikut lomba abdi, cuma submit foto, dapat hadiahnya oke, plus jalan-jalan lagi ke mandeh. Luar biasa nggak? All expense paid. Tiket pesawat dibayarin, ya kan? Makan dibayarin, transport dibayarin, nginep dibayarin, dapat hadiah lagi. Hadiahnya ya memang sih masih Fusion Plus ya, karena kan Phantom 3 belum diumumin tuh. Tapi lo takut Fusion Plus plus duit 5 juta, 5 JT plus lagi voucher dari Gadget City. Advokat, pengacara nggak ada. Oke, dokter cinta. Maksudnya gini loh, kalau dokter punya ID, Ikatan Dokter Indonesia, bayangkan pilot drone punya abdi. Kalau advokat punya Pradi, Persatuan Advokat Indonesia, bayangkan pilot drone punya abdi. Jadi inilah benchmark dari sebuah organisasi pilot drone yang ada di Indonesia. Teman-teman, tadi saya lupa satu poin yang penting. Sayangnya jadi pengurus APDI itu semua pro bono. Jadi semua atas kebaikan budi teman-teman, tidak ada imbalan apapun. Tapi kalau nanti sampai ada yang kecantol dengan salah satu modalnya Om Dani, ya silakan aja. Anggap itu sebagai imbalan yang tidak tertulis gitu. Saya berjanji untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengurus APDI dengan sungguh-sungguh, loyal dan berdedikasi. Saya berjanji untuk patuh dan taat pada aturan organisasi serta senantiasa menjaga kehormatan APDI. Organisasi APDI dan kemaslahatan para anggota APDI. Untuk Tuhan, bangsa, dan Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Bagaimana Bapak Pengawas, apakah sudah sah? Terima kasih teman-teman, selamat bergabung menjadi pengurus. Thank you, oke. Rapat anggota tahunan akan recess dulu ya untuk acara door prize. Rapat recess selama 5 menit. Beliau ini yang mengepalai untuk penelitian di Gunung Padang. Terima kasih atas undangannya. Beberapa hari yang lalu dapat email dari Om Wito, dari Om Andi. Ada waktu nggak untuk hadir ke ke Sentul, ya, kontroversi Gunung Padang. Ketika para peneliti sampaikan bahwa luas situs ini besar sekali, lebih luas dari Borobudur, orang membayangkannya susah begitu ya. Nah, belakangan kenal dengan Pak Wito, kenal dengan beberapa teman-teman dari waktu itu masih komunitas-komunitas.
apa yang bisa kami bantu Pak gitu ya. Oh ya coba aja, saya juga nggak tahu drone itu apa kan, saya bilang begitu ya. Nah begitu difoto dari atas, mulai orang tahu, oh ternyata memang lebih besar dari Candi Borobudur. Nah saat itulah pandangan orang mulai berubah gitu ya, mulai banyak yang pro terhadap situs Gunung Padang ya, risetnya itu luar biasa gitu ya. Kalau tidak ada pandangan dari udara, orang juga akan bertanya-tanya benar apa enggak begitu ya, jadi itu luar biasa ya. Nah terakhir tanggal 3 sampai 5 kemarin kita bikin lagi riset lanjutan, tapi pakai nama Masyarakat Arkeologi Indonesia dengan teman-teman komunitas ya, dengan Abdi. Bukit itu 29,1 hektar, tapi kita yakin bahwa di sekitarnya itu ada situs lainnya ya. Dan berkat bantuan teman-teman dari Abdi ya, kita taruh ya, kita coba masing-masing bergerak di 4 bukit ya, di 4 bukit di sekitarnya ya. Ada bukit di utara namanya Pasir Pogor, ada namanya bukit di timur. Tapi di 4 bukit di sekitarnya dalam radius 2 kilo itu sebenarnya satu sistem ya. Satu sistem artinya ada situs-situs yang saling berkaitan yang dalam arkeologi kita sebut sebagai kawasan ya. Mudah-mudahan dengan tampilan dari video dari kawan-kawan itu akan kelihatan betul bahwa memang itu bukan hanya satu situs lagi, itu tahapnya sudah lewat gitu ya. Dan itu kemarin sangat berterima kasih kami gitu ya. Nah, sekarang mudah-mudahan bisa mengcover 5 situs lah katakanlah ya. Mudah-mudahan ini jadi tantangan tersendiri. Mudah-mudahan kita dapat bekerja sama lebih lanjut. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua berguna bagi nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak artefak. Ada kita mengurung dari Abdi 7 pilot yang kita kirim. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Ali Akbar atas waktunya. Menari di lapangan menari mahijau di lapangan mahijau salah mahijau menari di lapangan mahijau di lapangan menari. Jawa Barat sudah ada nama kan? Silakan maju. Oke, Bekasi Jawa Barat maju nih. Bekasi Jawa Barat. Domisili di Pantai Anyer apa Pantai apa dia? Banten. Adi ya. Oke, Jawa Tengah. Ada lagi nggak daerah yang belum direpresentasikan? Sama ngomongnya begitu. Oke, teman-teman, apakah bersedia untuk dapat diangkat menjadi pengurus daerah Abdi? Ya. Oke, tolong ucapkan setelah saya. Saya berjanji untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengurus daerah APDI dengan sungguh-sungguh loyal dan berdedikasi. Saya berjanji untuk patuh dan taat pada aturan organisasi serta senantiasa menjaga kehormatan APDI. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kan berarti ini sesuatu yang teman-teman sebenarnya sudah tahu, tapi hanya sebatas kita ingatkan kembali. Oke, jadi saya ada di sini bukan berarti saya lebih tahu dari teman-teman, enggak. Tapi saya di sini untuk membantu kita menyegarkan kembali apa yang telah kita ketahui mengenai rules of the game menerbangkan drone dan etika organisasi APDI, Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Kemudian modul OSX6 Zero UAV dan modul GPS untuk DJI. Ini sebenarnya kita harus sepakat dulu. Kalau bicara drone definisinya apa, nggak ada tuh konvensi apa, perjanjian internasional apa mengenai drone, nggak ada konvensinya. Artinya apa? Artinya sesuai hukum nasional masing-masing yang mendefinisikan drone itu apa. Menurut apa? Sosiologis. Masyarakat memahami drone itu apa? Tuh, ada pesawat kendalikan dari jarak jauh, secara FPV itu drone. Pakat dulu nih, drone itu ada wahana terbang, ya kan? Ada wahana, dia bisa terbang, dan dia dikendalikan bisa dengan campur tangan manusia secara minimum, tanpa campur tangan manusia sama sekali, menggunakan sistem waypoint. Kita tentukan take off-nya ketinggian sekian, jelajahnya menuju poin-poin tertentu. Yang kita tertarik adalah definisi drone untuk kepentingan organisasi APDI itu sendiri, untuk kepentingan sertifikasi. Nah, kalau kita mau cari tahu apa definisi drone, kan gampang kan? Kalau saya bilang nih, botol itu apa sih? Kita bisa katakan botol itu bukan gelas, betul kan? Botol itu bukan meja. Kayak tadi itu terbangin pesawat, radio kontrol, apakah itu termasuk drone? Bagi kita tidak, karena orang yang menciptakan robot pasti untuk tujuan tertentu, untuk kegunaan tertentu. Yang Abdi coba untuk kembangkan untuk tujuan organisasi Abdi adalah dia memiliki unsur utilitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Semuanya silakan. Karena kita bicara APDI ini menjadi asosiasi yang bisa melayani pilot-pilot drone pertama. Kalau nggak ada usia dini bagaimana? Misalnya katakanlah kendaraan atau kena rumah orang, yang tanggung jawab siapa sendiri-sendiri. Kita adalah manusia dewasa, kita yang tanggung jawab. Begitu lulus, dia mendapatkan sertifikat kompetensi. Bahkan lisensi itu urusan lain. Tapi kita telah siap untuk mengadakan sertifikasi kompetensi itu. Ngapain juga kita nerbangin drone untuk ngambil gambar orang yang lagi sunbathing topless. Kumpul di sini, you are one man to one another, you are brother to one another. Sudah kita siapkan, konsepnya kita siapkan, sistem nilainya. Meskipun pilotnya datang ke kita, tetap aja kita nggak boleh menerbangkan drone di area lapangan, di area bandara. Jadi nggak perlu ada regulasi macam-macam yang neko-neko, yang berat-berat. Kita udah bisa ngatur diri sendiri. Silakan, cuman minimalnya seperti itu yang kita tampilkan nanti. Kemudian taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya apa? Ya kita nggak mau juga lah. Ada teman-teman pilot drone udah berikan sertifikasi, nggak taunya, mohon maaf ya teman-teman ya, nggak taunya punya bakat jadi teroris, mau nerbangin drone untuk tujuan teror. Dia bilang tidak. Tapi wakil ketua PBFASI ini Mas Ferry tadi tanya ke saya, kalau di APDI, apa yang APDI akan lakukan? Saya katakan kepada beliau, kalau saya ditanya sebagai ketua harian, saya akan mengatakan saya tidak mengetahui siapa yang menerbangkan. Betul kan? Bukan saya terbangin kok, saya nggak tahu siapa yang menerbangkan. Di setiap profesi pasti punya kode etik, pasti punya aturan yang sama. Dan inilah sistem nilainya yang mesti kita kembangkan. Sumber potensi gangguan terhadap penerbangan drone. Gangguan fisik misalnya keramaian, ada orang-orang, kerumunan orang-orang gitu. Anda mesti make the call. Mengakibatkan konsentrasi kita menjadi terganggu. Ya kan? Terbang di tengah perkampungan, ada banyak anak-anak kecil tanya, Pak harganya berapa sih Pak? Pak saya mau lihat dong handphonenya apa segala macam. Kemudian Anda menjadi apa? Menjadi terganggu.